Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Madini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teks berita dengan menggunakan media audiovisual. Teman-teman sudah ada yang tahu belum apa itu teks berita? Jika belum, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada pengertian teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berita adalah kabar, cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Selanjutnya ada teks berita. Yang pertama ada untuk mendapatkan informasi, yang kedua untuk menambah wawasan, dan yang ketiga sebagai pelajaran ilmu. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri teks berita. Yang pertama itu faktual atau berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau dapat dipercaya. Yang kedua aktual, sesuatu yang sedang hangat dibicarakan atau terjadi. Yang ketiga menarik. Yang keempat seimbang, yaitu bersifat netral dan tidak memihak. Yang kelima, sistematis dan lengkap. Yang keenam, komunikatif dan mudah dipahami oleh semua orang. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, objektif atau bersifat apa adanya. Selanjutnya ada jenis teks berita. Yang pertama itu berita langsung atau straight news. Yang kedua ada berita mendalam atau deep news. Yang ketiga ada berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber atau investigation news. Yang keempat ada berita interpretatif atau pendapat penulis. Yang kelima atau yang terakhir yaitu berita opini atau pendapat ahli. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Nah, unsur-unsur teks berita ini ada 6. Rumusnya itu ada 5W plus 1H. Nah, apa sih 5W 1H itu? Yang pertama ada apa atau what. Apa, kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua itu siapa atau who. Siapa sih yang terlibat dalam berita itu. Yang ketiga, kapan atau when. Kapan waktu kejadian yang ada di berita. Yang selanjutnya ada di mana atau where. Di mana tempat kejadian. Yang kelima ada mengapa atau why. Sebab alasan dan sebab akibat. Yang terakhir atau yang keenam itu bagaimana atau how. Menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Baik, selanjutnya ini ada teknik membacakan berita. Yang pertama ini adalah hafal. Ketika kita akan membawakan suatu berita, kata yang terucap dalam mulut kita ini harus jelas diucapkan agar membaca atau pendengar atau penonton dapat memahami apa yang kita bicarakan. Yang kedua ini ada tekanan nada. Yang ketiga intonasi. Yang keempat ada jeda. Jeda ini terbagi 3, yaitu jeda panjang yang diakhiri dengan titik, jeda pendek yang diakhiri dengan koma lalu ada kelanjutannya. Yang ketiga jeda sedang yang ditandai dengan tanda spasi. Lalu selanjutnya ada volume. Baik, selanjutnya ada penyuntingan teks berita. Penyuntingan teks berita ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada kebenaran isi berita ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua, kelengkapan isi berita ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus adik seimbang. Nah, adik seimbang ini apa, di mana, siapa, dan bagaimana. Nah, yang ketiga ini ada unsur penyusunan berita. Dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Ya, nah yang terakhir ada penggunaan bahasa terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan serta tanda bacanya. Apabila berita itu disertai gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan pula sesuai gambar dengan isi berita di samping keartistikannya. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.